Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asimah Zana, nomor absen 10 dari kelas 12 IPS 1, MAN 1 Kota Tangerang Selatan. Kali ini kita akan membahas tentang peran aktif bangsa Indonesia dalam masa Perang Dingin. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan tersebut, kita akan terlebih dahulu membahas secara singkat apa sih yang dimaksud dengan Perang Dingin itu. Perang Dingin adalah suatu ketegangan antara blok timur dan blok barat yang tidak menimbulkan konfrontasi militer secara langsung. Hal ini terjadi karena persaingan ideologi antara Amerika Serikat yang liberal dan Uni Soviet yang berpaham komunis dalam rangka memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Jadi kalau kita jelaskan secara singkat, Perang Dingin ini adalah suatu perang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang terjadi setelah Perang Dunia II tanpa adanya gencatan senjata. Selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab terjadinya Perang Dingin. Yang pertama, Amerika Serikat sebagai pemenang. Apa sih yang dimaksud dengan pemenang di sini? Jadi, seperti yang kita ketahui, pada pertempuran sebelumnya, yaitu pada Perang Dunia II, Amerika Serikat berhasil memenangkan peperangan tersebut. Makanya di sini dia disebut sebagai pemenang. Yang kedua adalah munculnya Uni Soviet sebagai negara besar. Yang ketiga, munculnya negara merdeka di luar Eropa. Dan yang keempat, Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki keinginan sebagai penguasa dunia. Jadi, karena Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama ingin menguasai dunia, maka terjadilah Perang Dingin ini. Selanjutnya ada penyebaran ideologi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana Amerika Serikat memiliki ideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet memiliki ideologi komunis. Dan yang terakhir, berdirinya Pakta Pertahanan, di mana Amerika Serikat beserta beberapa negara di Eropa Barat mendirikan organisasi pertahanan bernama NATO atau North Atlantic Treaty Organization, dan Uni Soviet beserta negara Eropa Timur mendirikan Pakta Warsawa. Selanjutnya kita masuk ke dampak Perang Dingin. Perang Dingin yang melibatkan blok barat dan blok timur ini tentunya memberikan dampak yang masif di berbagai bidang kehidupan dunia, seperti di bidang ekonomi global, sosial, dan juga politik. Beberapa dampak Perang Dingin di bidang politik diantaranya pertama, munculnya politik aliansi seperti NATO dan Pakta Warsawa. Yang kedua, timbulnya persaingan dua ideologi besar. Dan yang ketiga, perebutan pengaruh politik di negara-negara berkembang oleh blok barat dan blok timur. Dan dampak Perang Dingin di bidang ekonomi diantaranya ada munculnya kesenjangan ekonomi di negara-negara Eropa, berkembangnya sistem ekonomi kapitalis dan komunis di negara-negara berkembang, dan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai penguasa pasar modal dunia. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Indonesia aktif di beberapa bidang seperti pelaksanaan konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok atau GNB, pengiriman pasukan Garuda, dan juga ASEAN. Kita akan membahas tentang pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Pada tanggal 28 sampai 2 Mei 1954 diselenggarakan suatu konferensi Kolombo di Sri Lanka, yang dimana melibatkan 5 negara pencetus, yaitu Indonesia, India, Myanmar, Pakistan, dan juga Sri Lanka. Konferensi yang menjadi pelopor diadakannya KA ini dihadiri oleh Ali Sastro Amijojo sebagai perwakilan Indonesia, Jawaharlal Nehru sebagai perwakilan India, UNU sebagai perwakilan Myanmar, Muhammad Ali sebagai perwakilan Pakistan, dan Sir John Kotelawala sebagai perwakilan Sri Lanka. Tetapi Perdana Menteri Ali Sastro Amijojo menyarankan untuk diadakan konferensi yang lebih besar. Akhirnya pada tanggal 18 sampai 21 April 1955 diadakan KAA atau Konferensi Asia Afrika di Bandung, yang dihadiri oleh 29 pemimpin negara, diantaranya 23 dari Asia dan 6 dari Afrika. Hasilnya, mereka menyepakati Dasar-Sila Bandung yang menjadi dasar pembentukan gerakan non-blok. Apa sih yang dimaksud dengan Dasar-Sila Bandung? Dasar-Sila Bandung adalah dasar 10 prinsip
untuk hidup bersama dalam perdamaian dan bekerja sama dalam suasana persahabatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang GNB atau gerakan non-blok. GNB merupakan salah satu tindakan yang tidak memihak antara salah satu blok yang ada di dunia, di mana bertujuan untuk mengatasi ketegangan dunia dari peperangan, dan Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai peran yang sangat penting dalam gerakan non-blok ini. Adapun beberapa peran Indonesia dalam gerakan non-blok antara lain, Presiden Soekarno berperan dalam pembentukan gerakan non-blok. Indonesia diberikan wewenang dalam memimpin gerakan non-blok dan berhasil menggelar KTT 10 GNB yang diselenggarakan di Bandung. Indonesia juga berhasil meredam aksi ketegangan daerah bekas pecahnya negara Yugoslavia pada tahun 1991. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pengiriman pasukan Garuda. Misi Garuda tidak terlepas dari terbentuknya Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Terbentuknya pasukan ini karena munculnya konflik di Timur Tengah pada tanggal 16 Juli tahun 1959, di mana pada saat itu Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir dan menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Yang terakhir, Indonesia juga aktif dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Di antaranya Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN. Indonesia juga membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Indonesia juga ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut. Dan pada tahun 1988 dan 1989, Indonesia menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting atau JIM untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Pada kasus lainnya, saat pemerintah Filipina dan MNFL berkonflik, kedua pihak tersebut akhirnya menyetujui perjanjian damai yang kala itu dipertemukan di Indonesia. Indonesia dipercaya untuk menyelenggarakan KTT ASEAN pertama saat KTT ASEAN pertama sukses diselenggarakan di Bali pada tanggal 23-24 Februari 1976. Sekian pembahasan tentang peran aktif bangsa Indonesia dalam masa Perang Dingin. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan juga pemaparan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.